Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mikrotik Indonesia, channel yang akan memberikan tips dan trik mengenai mikrotik. Kali ini saya akan melanjutkan seri tutorial VPN yang kemarin sudah diberikan oleh rekan-rekan saya. Awalnya adalah VPN Introduction, kemudian ada PPTP, kemudian kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai SSTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari kami. Ada banyak cara sebenarnya atau banyak metode bagaimana kita membuat sebuah jaringan VPN atau Virtual Private Network. Yang kemarin sudah jelaskan ada PPTP namanya atau Point to Point Tunneling Protocol. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sebuah simulasi bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan namanya SSTP atau Secure Socket Tunneling Protocol. Nah, bedanya apa? Sebenarnya secara konsepnya sama dengan PPTP. Nanti ada dua mekanisme atau dua implementasi yang nanti kita bisa coba lakukan. Yang pertama adalah site to site VPN. Atau ini biasa dipakai untuk menghubungkan antar dua set yang mungkin kalau kita pakai koneksi fisik sudah tidak mampu lagi. Misalnya sudah beda pulau atau beda negara. Nah, kalau kemarin menggunakan PPTP, nah sekarang metodenya adalah SSTP. Selain itu, nanti kita juga bisa menggunakan SSTP untuk mobile client. Tetapi memang SSTP ini tidak se-fleksibel PPTP. Karena untuk saat ini tidak semua operating system menyediakan fitur namanya SSTP client. Nah, langsung saja saya akan mencoba membuat sebuah simulasi. Nanti topologinya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan atau mungkin sebelumnya belum sempat melihat video tutorial PPTP, silahkan dicari di channel ini. Karena topologi yang saya gunakan di sini sama. Ya, kurang lebihnya sama. Hanya nanti yang membedakan adalah jenis atau metode tunneling yang akan dipakai, yaitu SSTP. Nah, yang pertama, dua site ini harus connect internet dulu, ya. Tidak terlalu wajib ISP-nya sama, karena pasti setiap daerah beda-beda. ISP-nya berbeda, alamat IP pabriknya berbeda, itu nggak masalah, karena SSTP ini nanti bisa connect walaupun server dan klien itu IP pabriknya berbeda, beda segmen gitu istilahnya. Nah, kemudian masing-masing kantor itu juga memiliki jaringan LAN. Tujuannya adalah nanti antar LAN ini bagaimana caranya bisa berkomunikasi. Kalau asumsinya itu site A dan B atau kantor A dan B ini sudah berbeda pulau atau berbeda negara yang sangat jauh, kita tidak mungkin lagi menggunakan koneksi fisik. Atau mungkin bisa nanti menggunakan fiber optik tapi dengan biaya yang cukup mahal atau waktu pengerjaan yang juga cukup lama. Makanya kemudian VPN ini bisa menjadi salah satu solusi yang cepat dan mungkin murah. Oke, kemudian kalau dua-duanya sudah terkoneksi ke internet, di sini saya sudah menyiapkan juga ada dua buah router. Ada router satu yang menjadi simulasi kantor pusat atau office A. Ada lagi satu lagi yang di sini di depan saya itu sebagai kantor B atau sebagai cabangnya. Nah, kita akan lakukan dulu yang pertama yang harus dilakukan karena ini kita harus connect ke internet. Kita harus juga melakukan yang namanya konfigurasi dasar. Nah, teman-teman kalau misalnya masih ragu bagaimana cara konfigurasi dasar, teman-teman juga bisa melihat cara konfigurasi dasar di channel ini juga. Nanti silahkan dicari. Secara simpelnya adalah bagaimana antara site A dan site B ini dua-duanya harus bisa internet dulu. Karena nanti VPN ini kita akan menggunakan jalur internet ini untuk virtual interface-nya. Oke, ini saya demokan bagaimana caranya untuk koneksi internet yang ada di router B atau di sini sebagai kantor cabangnya. Di sini sudah ada RB951 sebagai simulasi router kantor cabang.
Nanti teman-teman bisa menggunakan router apapun Mikrotik, karena nanti cara konfigurasi tipe A, tipe B, 951, 1100 itu cara konfigurasinya sama. Nanti di sini sebagai contoh saya gunakan dua koneksi juga, ada WAN ada LAN juga. Kemudian kebetulan di jaringan saya ini nanti untuk WAN-nya menggunakan DHCP client, sehingga di sini saya harus set juga DHCP client. Kebetulan connect ke internetnya menggunakan Ether 1, sudah mendapat alamat IP juga. Kemudian yang untuk LAN-nya, nah di sini LAN-nya saya menggunakan Ether 2. Ini masih bagian dari basic configuration. Ini adalah WAN, kemudian yang bawah ini adalah LAN atau jaringan lokal. Agar memudahkan saya untuk mengkonfigurasi LAN ini juga saya akan tambahkan dengan DHCP server. Kita bisa masuk di menu IP, kemudian DHCP server di sini. Ya, laptop saya kemudian connect ke Ether 2, kemudian saya obtain ya menggunakan DHCP, sehingga nanti laptop juga sudah bisa mendapatkan alamat IP. Alamat IP laptop saya adalah 30.254. Nah, setelah ini selesai, jangan lupa juga setting yang namanya firewall NAT atau source NAT masquerade. Out interface-nya adalah Ether 1. Nah, nanti kalau teman-teman masih ragu dalam konfigurasi dasar ini, nanti silahkan coba cari video mengenai konfigurasi dasar. Kami juga sudah membahasnya detail di channel ini. Oke, kalau ini sudah. Kemudian ini saya demokan hanya untuk satu kantor, di site A juga sama konfigurasinya. Terakhir saya berikan nama di sini sistem identity. Saya berikan nama misalnya ini adalah Office B. Ya, jadi nanti ada Office A, ada Office B. Oke. Pertama kita akan setting SSTP servernya dulu, yaitu di kantor A. Kebetulan sudah saya siapkan ada sebuah router IP-nya 192.168.128.105. Ini sebagai Office A. Nah, untuk setting VPN di Mikrotik semuanya ada di menu namanya PPP. Jadi kita bisa masuk di menu PPP sebelah kiri atas. Kemudian di bagian interface ini kita bisa cari ada beberapa tombol, ada PPTP server, ada SSTP server, L2TP server, dan juga OpenVPN. Untuk PPTP itu kemarin yang sudah dibahas di video sebelumnya. Kemudian kita sekarang akan bahas mengenai SSTP server. Settingannya ada di sini. Sebenarnya kalau kita lakukan settingan, kita klik di tombol SSTP server, sebenarnya secara tampilannya tidak jauh berbeda dengan PPTP. Tinggal kita aktifkan enable, kemudian mungkin nanti profilnya kita pilih default encryption. Oke. Ya. Nah, di SSTP ini sebenarnya nanti kita bisa ada pilihan yang namanya certificate. Jadi nanti sebenarnya salah satu perbedaan yang mungkin sangat terlihat antara PPTP dan SSTP itu nanti kita bisa menggunakan SSL certificate untuk enkripsinya. Kalau yang kemarin PPTP itu transportnya menggunakan TCP 1723, yang ada kemungkinan beberapa provider itu melakukan blocking traffic itu. Sebagai alternatifnya kita bisa pakai SSTP yang dia menggunakan defaultnya itu adalah portnya 443. 443 ini sama dengan yang digunakan website HTTPS, sehingga akan sangat kecil kemungkinan diblokir oleh ISP. Nah, jadi nanti kalau misalnya PPTP nggak bisa, kita bisa coba alternatif lain yaitu SSTP dengan sertifikat, ataupun bisa juga nanti tanpa sertifikat kalau kita antar Mikrotik. Nanti kita coba keduanya. Yang pertama kita coba dulu yang tanpa sertifikat. Jadi di sini tinggal di setting SSTP server enable, oke. Selanjutnya karena ini kita VPN, tentu saja ada autentikasi, sehingga servernya itu juga membutuhkan untuk membuat secret. Nah, di sini kebetulan sudah ada secretnya, kita tambahkan atau mungkin kita gunakan ini. Secretnya sebenarnya sama dengan PPTP atau jenis VPN yang lain.
Hanya saja kalau di sini saya menggunakan servisnya, saya pilih langsung spesifik SSTP. Ya, kalau PPTP ya kita bisa pilih PPTP atau mungkin bisa pakai any, sehingga nanti bisa dipakai di semua jenis VPN. Jangan lupa juga setting lokal dan remote address. Ini adalah IP yang akan terpasang ketika SSTP-nya sudah dial, sudah terbentuk. Misalnya saya berikan IP 10.221, kemudian remote address-nya adalah 10.222. Biasakan ini adalah alamat IP private yang mungkin sebelumnya belum terpasang di router. Ya, itu akan lebih gampang nanti kita untuk manajemennya. Nah, pembuatan user nanti bisa disesuaikan, misalnya membutuhkan lebih dari satu user, kita bisa tambah secret ya di bagian bawah seperti ini ya, atau mungkin cukup satu, itu tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, sebenarnya konfigurasi server untuk SSTP simple seperti ini sudah cukup ya. Yang pasti nanti jangan lupa untuk profilnya juga diaktifkan default encryption. Ini otomatis akan menggunakan enkripsi untuk mengacak data. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan VPN itu aman atau enggak, seharusnya datanya aman karena dienkripsi. Ya, karena di sini sudah ada default encryption-nya. Oke, ini untuk yang router pusat ya atau kantor A. Kemudian kita beralih untuk klien atau kantor B. Kantor B nanti kita bisa set sebagai SSTP client. Ini saya sudah remote, ada Office B, jangan sampai salah remote. Nah, di Office B ini sama, kita masuk di menu PPP. Kita cek dulu koneksi ke servernya, sudah bisa ping alamat IP publiknya atau belum. Caranya tinggal masuk di terminal, kemudian kita ping 192.168.128.105. Di sini saya simulasikan 105 ini adalah alamat IP publiknya server A. Saya oke atau enter. Sudah replay, berarti kita bisa menjangkau alamat IP publiknya dia. Selanjutnya tinggal kita buat SSTP client. Kita masuk di PPP interface, kita tambahkan SSTP client. Namanya misalnya saya buat SSTP pusat, kemudian di dial out, konektornya kita isi alamat IP publiknya dari server 192.168.128.105. Kemudian yang terpenting adalah username. Tadi saya buat namanya user 1, kemudian passwordnya adalah tes. Untuk sementara, karena kita belum memiliki sertifikat, kita bisa melakukan penonaktifan ini, verify server certificate. Nanti ini biasa dipakai kalau misalnya memang sertifikat sama di server sama di klien itu sudah diimport dua-duanya. Kemudian kita klik OK. Seharusnya kalau koneksi SSTP ini sudah terbentuk, atau misalnya username sama passwordnya sudah benar, maka nanti akan ada tanda R di depan interface-nya. Nah, dengan begini maka nanti antara site A dengan site B itu seolah-olah sudah memiliki sebuah koneksi langsung, yaitu menggunakan VPN-nya. Walaupun sebenarnya secara geografis mungkin sudah beda pulau, beda negara yang sangat jauh gitu ya. Nah, SSTP ini tadi juga dia akan memiliki alamat IP yang sudah disetting di sisi servernya. Kalau kita coba cek di menu IP address, nanti akan muncul IP baru di interface SSTP. Nih. IP ini diambil atau diberikan secara otomatis dari settingan secretnya server. Jadi kita nggak perlu setting secara manual. Nah, begitu nanti IP-nya ini sudah muncul, kalau misalnya antar LAN-nya ini mau connect atau mau ngobrol, bisa berkomunikasi, maka nanti kita harus menambahkan static routing. Jadi kita bisa masuk di menu IP, kemudian route. Kebetulan alamat IP di LAN-nya kantor A itu adalah 172.16.1.0, maka di sini saya bisa tambahkan route list-nya itu adalah ini, saya tambahkan klik tanda plus. Destination address-nya 172.16.1.0/24.
gateway-nya bisa dengan IP, misalnya 10.221 ya. Ini adalah alamat IP dari interface VPN-nya. Bisa juga karena ini VPN atau masuk dalam kategori PPP, maka gateway-nya bisa juga kita isikan dengan interface SSTP-nya. Tapi ini hanya khusus kalau dia itu VPN. Kalau Ethernet nggak bisa. Misalnya tadi seperti ini 10.221, maka nanti akan muncul AS di sini. Kemudian kita juga jangan lupa membuat routing baliknya. Ini adalah routing dari kantor B ke LAN-nya kantor A. Nah, dari A ke kantor B itu juga harus dibuat static route-nya. Kita masuk ke router yang ada di kantor A. Nah, ini di kantor A itu juga otomatis nanti di PPP interface akan muncul sebuah interface baru sesuai dengan nama username-nya. Kemudian alamat IP-nya juga akan muncul di interface SSTP. Sehingga kita cukup membuat di menu IP routes. Kita tambahkan baru. DST-nya adalah IP LAN-nya kantor B 192.168.30.0/24. Gateway-nya adalah 10.222. Kemudian kita OK. Nah, routing sudah dibuat. Mungkin kalau mau cek, kita bisa coba. Ini kita coba dulu dari router kantor A. Kita buka terminal, kemudian kita coba ping 192.168.30.1. Kita coba ping lagi laptop saya IP-nya 192.168.30.254. Nah, sudah bisa. Bisa juga pingnya dilakukan dari Office B. Kebetulan laptop saya ini adalah sebagai klien dari router Office B, sehingga saya ini posisinya ada di LAN kantor B. Kalau saya buka terminal dari laptop, misalnya saya ping 172.16.1.1. Nah, sudah bisa. Artinya antar LAN A sama LAN B ini sudah bisa berkomunikasi. Nah, komunikasinya ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya akses server yang ada di kantor pusat, atau mungkin ada CCTV, atau mungkin file sharing dan sebagainya, sehingga nanti antar LAN ini bisa saling berbagi resource ya, berbagi istilahnya sumber daya. Misalnya ada server di kantor cabang mungkin tidak ada server yang memadai, nah itu kita bisa manfaatkan ini. Nah, sampai di sini sebenarnya hampir mirip dengan PPTP kemarin. Bedanya hanya dari jenis metode atau tunnelnya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kalau misalnya kita akan menggunakan sertifikat ya. Kalau tadi kita tanpa menggunakan sertifikat, kita bisa cek di Office A sebagai server. Kita cek pada menu PPP Active Connection, maka nanti di situ encodingnya menggunakan AES 256. Kalau kemarin mungkin PPTP defaultnya menggunakan MPPE, nah kalau sekarang SSTP itu menggunakan AES 256. Nah, nanti encoding ini bisa kita ubah, atau enkripsinya ini bisa kita ubah dengan menggunakan SSL certificate. Nah, sertifikat SSL seperti yang sudah kita ketahui, kita sebenarnya bisa membuat self-signed SSL certificate, atau sebenarnya kita buat secara gratis. Caranya gimana? Caranya kita bisa manfaatkan kalau di Linux itu ada namanya OpenSSL. Nah, sebenarnya di Mikrotik itu juga disediakan satu tool untuk kita bisa membuat SSL certificate. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita bisa masuk ke menu sistem. Kemudian kita masuk di certificate. Nah, di sini. Jadi ini seolah-olah kita bisa membuat SSL certificate sendiri dengan menggunakan Mikrotik. Kalau misalnya memang kita tidak punya Linux untuk membuat dengan menggunakan OpenSSL. Nah, di certificate ini kita bisa tambahkan. Yang paling penting ada beberapa parameter ya, ada name, kemudian common name ya.
Tapi bisa juga kita set dengan semua parameter kita isi. Misalnya namanya adalah, yang pertama kita harus membuat CA-nya dulu. Misalnya saya bikin CA template, country-nya misalnya saya berikan Indonesia. Ya, kita bisa ketik semuanya secara lengkap. Organization misalnya saya berikan Citra Web, unitnya misalnya technical support. Nah, command name-nya ini adalah kita isi dengan alamat IP dari router kita, misalnya 192.168.128.105. Kemudian apply. Nah, selain CA certificate, kita juga harus membuat ada server, kemudian ada client. Jadi kita harus buat dua lagi. Yang pertama kita buat misalnya ini adalah server template. Kemudian country sama yang lain sama. Citra Web misalnya. Unitnya technical support. Kemudian command name-nya saya bikin misalnya server. Oke, kita bikin satu lagi untuk klien. Klien mungkin bisa dibikin lebih dari satu. Mungkin kalau kliennya ada 2, ada 3, nanti bisa dipakai. Misalnya di sini client template. Country-nya adalah ID Yogyakarta, kemudian kita isikan secara lebih lengkap gitu ya. Kemudian unitnya technical support, command-nya misalnya client. Oke, setelah ada 3 sertifikat yang kita create, kita buat, ada CA, ada client, ada server, kemudian kita harus melakukan istilahnya itu self sign in ya. Kita akan bisa masuk di new terminal karena belum ada tombol GUI-nya. Kita bisa gunakan CLI untuk melakukan istilahnya di tanda tangani lah gitu ya, atau self signed. Caranya adalah dengan komen kita bisa masuk ke CLI menggunakan comment certificate, kemudian sign. Kita pilih sertifikat mana yang akan di-send terlebih dahulu. Misalnya saya akan send yang CA template dulu. Komennya seperti ini. Kemudian saya berikan nama my CA certificate. Oke. Kalau sudah selesai progresnya, nanti akan muncul di sertifikat itu adalah flag. Kalau di sini kita bisa lihat KLAT ya, private key, kemudian L-nya itu CRL, A-nya authority, dan T-nya trusted. Nah, baru kemudian kita bisa lanjutkan untuk proses yang server dan client. Ini tinggal kita masuk di sertifikat lagi, kemudian sign. Saya coba yang server terlebih dahulu. Kita menunjuk ke nama CA yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita berikan nama misalnya adalah server. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini case sensitif. Jadi misalnya tadi saya berikan di atasnya itu my CA-nya itu dengan menggunakan huruf kecil, tapi ternyata error input does not match any value. Karena sebelumnya saya berikan nama ini adalah CA-nya itu huruf kapital semua, sehingga di sini mungkin tidak bisa menemukan dari CA tersebut. Sehingga di sini di langkah kedua
saya bisa ganti lagi dengan menggunakan huruf besar. Coba saya enter. Oke, sudah muncul lagi di certificate statusnya. Yang terakhir adalah untuk klien, certificate sign client template, kemudian CA nya masih menggunakan my CA yang tadi, name nya adalah client. Oke, jadi semuanya sudah disanit, sudah ada status KA nya, tapi untuk client dan server itu masih belum ada trusted nya. Nah, bagaimana agar bisa membuat sertifikat-sertifikat ini trusted? Kita bisa melakukan setting masih di CLI lagi. Kita bisa membuat seperti ini, sertifikat, kemudian client, oke. Kita bisa gunakan komen certificate, kemudian set server dan kliennya, trustednya kita bikin yes. Oke, sehingga nanti hasil akhirnya di certificate itu semuanya memiliki flag atau tanda T, artinya trusted. Baru setelah memiliki tanda T ini nanti kita bisa gunakan untuk kebutuhan SSTP. Nah, di sini di server kebetulan karena saya bikinnya di sini, sehingga nanti sertifikat-sertifikat ini akan disimpannya di server. Selanjutnya, setelah semua sertifikat ini sudah kita sanit, kemudian sudah trusted semua, kita bisa melakukan export sertifikat untuk kita import ke kliennya. Caranya adalah dengan CLI lagi, kita gunakan command certificate export. Misalnya yang pertama saya ekspor MyCA nya dulu, kemudian saya berikan passphrase-nya yaitu rahasiaku misalnya. Saya oke, enter. Satu lagi saya juga harus ekspor untuk kliennya. Nah, hasil ekspor ini kita bisa ambil di menu files. Nanti di situ ada beberapa files, ada myca.crt dan key, kemudian ada client.key dan juga client.crt. Nah, keempat file ini kita bisa download, yang nantinya kita bisa import ke dalam router client. Ini sudah saya simpan ke desktop. Ada beberapa file di sini, ada key, kemudian ada CRT-nya. Selanjutnya adalah kita masuk kembali ke router B atau sebagai kliennya. Nah, di klien ini nanti kita bisa melakukan upload untuk file yang tadi sudah kita ekspor atau sertifikat yang sebelumnya sudah kita ekspor dari sisi servernya. Caranya adalah kita klik upload atau pakai FTP mungkin. Di sini kebetulan sudah ada fitur upload. Saya pilih yang ada di desktop, saya pilih ada yang CRT kemudian key. Jadi ada masing-masing ada dua file. Yang CA itu ada dua, .crt dan key, kemudian klien juga ada dua, .crt dan juga key. Kemudian kita klik open. Sudah masuk di sini. Kalau sudah masuk di menu files di sini, kemudian kita cek pada menu system certificate. Nah, ini kondisinya di sisi klien belum ada sertifikatnya. Kita bisa lakukan import, kemudian filenya kita pilih yang tadi. Yang pertama mungkin CRT-nya dulu. Passphrase-nya tadi adalah rahasiaku misalnya. Kemudian kita import. Jangan lupa juga import key-nya, myCA key. Oke, sehingga nanti dia punya
trusted juga. Import lagi untuk yang klien, misalnya klien CRT kita import, kemudian klien yang key-nya juga kita import, sehingga nanti dua-duanya masuk di sini nih. Oke, setelah kita lakukan import certificate dari hasil ekspor yang ada di server, nanti kita bisa masuk di menu sistem certificate. Ada 2 di sini yang sudah berhasil diimport. Nah, 2 ini mungkin namanya agak kepanjangan ya. Kita bisa coba lakukan rename di sini. Misalnya untuk klien saya berikan nama aja, sertifikatnya namanya klien. Kemudian untuk CA-nya saya berikan nama adalah my CA biasa lah gitu ya. Jadi namanya agak kepanjangan, ini hanya nama saja. Karena yang dipakai nanti adalah di parameter-parameter di dalamnya. Jadi untuk nama ini hanya sebagai identitas. Oke, kemudian di sisi klien maupun server nanti sertifikatnya bisa diterapkan. Mungkin yang pertama kita coba dulu di sisi klien. Yang diganti itu hanya di sisi settingan sertifikat di sini. Ya. Sertifikatnya kita pilih untuk yang klien, username sama password masih sama. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita geser ke setting di sisi server. Nih, Office A sebagai VPN servernya. Kita masuk di menu SSTP server, kemudian kita centang atau kita pilih sertifikatnya adalah yang server. Kemudian kita apply. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terkoneksi lagi SSTP-nya. Kemudian kalau kita coba cek di Active Connection, nanti begitu pakai sertifikat, nanti dia menggunakan encodingnya itu RC4. Kita klik 2 kali. Nah, di sini dia encodingnya RC4. Sedangkan tadi sebelum kita menggunakan sertifikat itu encodingnya adalah AES, ya, AES 256. Nah, ini tergantung dari kebutuhan kita. Anda mau pakai model enkripsi yang seperti apa? Kalau dari referensinya RC4 ini lebih simple dan mungkin akan lebih prioritas atau istilahnya itu lebih bagus untuk kecepatan. Tapi misalnya akan lebih aman, Anda pengen pakai AES, sebenarnya di settingan interface atau di server, SSTP server, kita tetap bisa istilahnya itu melakukan force ya. Force itu artinya istilahnya dipaksa ya. Semacam kayak dipaksa untuk dia menggunakan tetap AES. Kita bisa centang di SSTP server, ada namanya force AES. Bisa kita apply. Kita coba connect lagi di sisi kliennya, disable, kemudian enable lagi. Kita cek lagi di server, maka nanti dia encodingnya akan berubah lagi ke AES 256. Jadi nanti menggunakan sertifikat dan tidak, itu encodingnya berbeda. Nah, tergantung kita mau menggunakan jenis yang mana. Jadi kalau misalnya secara kecepatan RC4 ini mungkin lebih simple dan secara lebih apa ya istilahnya, dari segi kecepatan mungkin akan lebih baik gitu ya. Tapi dari segi keamanannya, menurut referensi yang saya baca, itu AES akan lebih bagus dari segi keamanan ya, karena mungkin RC4 ini mungkin sudah teknologi enkripsi yang mungkin sudah agak lama ya. Nah, tapi itu kembali lagi ke istilahnya kebutuhan kita. Nah, berbicara masalah kecepatan, sebenarnya menggunakan VPN ini nanti juga tidak akan berpengaruh besar terhadap kecepatan transfer data kita dari site A ke site B, karena kecepatan data itu tetap nanti akan dipengaruhi dengan istilahnya langganan internetnya masing-masing. Kalau yang di A itu misalnya 10 Mbps, yang di B itu 20, ya pasti tetap nanti akan mengambil pipa atau mengambil kecepatan yang paling kecil. Jadi bukan berarti nanti yang 10 jadi naik 20, enggak. Tapi karena melihat dari kapasitas kecepatan ISP-nya masing-masing. Nah, ini terjadi apabila kita sedang melakukan mungkin transfer data antar LAN, atau saya mungkin akses
server yang ada di kantor cabang dari kantor pusat dan sebaliknya. Itu nanti kecepatannya tetap akan maksimalnya sesuai dengan langganan internet yang kita miliki. Kalau misalnya di cabang karena langganannya itu istilahnya bandwidthnya kecil, katakanlah mungkin 5 Mbps, ya udah maksimalnya adalah 5 Mbps. Tidak kemudian dengan setting seperti ini kemudian bisa naik sampai 10 Mbps, tidak. Nah, dari segi routing, dari segi koneksi sebenarnya sama dengan PPTP, bedanya hanya dari segi encodingnya atau dari segi keamanan, kemudian dari port atau istilahnya itu transport yang akan dipakai. Kalau PPTP itu pakai TCP 1723, kalau yang SSTP itu menggunakan TCP 443. Nah, itu yang membedakan keduanya. Kemudian ini adalah set to set. Jadi kalau tadi sudah ada istilahnya itu routingnya, kemudian kita akan coba akses. Ini saya posisinya ada di sisi kantor B, di LAN kantor B. Kemudian saya akan coba akses server atau mungkin komputer yang ada di A. Caranya gimana? Sebenarnya hampir sama dengan kalau kita akses misalnya kebetulan Windows file sharing, itu sebenarnya juga sama. Atau mungkin kita akses sebuah kamera CCTV atau IP cam, kita menggunakan browser, itu sebenarnya sama karena routingnya sudah dilakukan oleh router. Jadi laptop tidak perlu melakukan VPN sendiri-sendiri. Nah, sekarang saya akan coba akses ke salah satu alat yang ada di kantor pusat. Kebetulan ini saya punya semacam kayak webcam ya. IP-nya di kantor pusat itu 172.16.1.15, kemudian portnya 8081. Saya enter. Nah, maka saya di sisi LAN kantor B bisa melakukan akses webcam, atau bisa juga nanti di sana ada printer, ada server, ada bermacam resource yang nanti bisa diakses dari LAN kantor B. Begitu juga sebaliknya, apabila ada misalnya IP kamera, printer, server yang ada di kantor B, nanti bisa diakses dari kantor A. Nah, itulah salah satunya fungsi dari VPN yang kebetulan kita sekarang di sini menggunakan jenisnya adalah SSTP. Nah, ini adalah contoh untuk site to site VPN. Satu lagi sebenarnya nanti kita bisa gunakan SSTP ini untuk mobile client yang mungkin kemarin di BBTP juga sudah dicoba. Nah, mobile client, tapi di sini SSTP ini agak sedikit berbeda dengan BBTP. Karena apa? Karena tidak semua operating system itu menyediakan fitur SSTP client. Untuk saat ini yang sudah saya coba itu yang bawaannya itu masih ada SSTP lainnya, itu adalah Windows. Maka nanti saya akan coba menggunakan laptop Windows sebagai SSTP client. Nah, sebelum ke sana saya juga harus melihat, karena nanti kita juga bisa menggunakan sertifikat di sisi klien. Maka sertifikat yang tadi saya gunakan itu juga bisa digunakan di sisi klien. Dengan catatan mungkin nanti kita bisa membuat sertifikatnya lebih dari satu. Yang satu dipakai di router atau mungkin nanti yang satunya dipakai di mobile client. Oke, saya di sini sudah menggunakan sebuah laptop dengan operating system Windows. Kenapa? Karena ternyata yang masih memiliki bawaan SSTP client itu salah satunya adalah Windows. Nah, sebenarnya cara konfigurasinya mirip dengan BBTP. Kita harus membuat yang namanya koneksi VPN baru. Ini asumsinya saya sedang mobile, misalnya terkoneksi ke WiFi yang ada di mall atau di cafe, yang penting bisa connect internet, bisa akses alamat IP public dari si servernya. Kemudian saya membuat sebuah VPN baru, add new VPN misalnya, namanya adalah misalnya saya bikin SSTP pusat, SSTP, kemudian servernya 192.168.128.105, atau kalau nanti di lapangan ini adalah alamat IP public dari servernya. Kemudian username-nya misalnya tadi ada user 1, atau mungkin kita bisa membuat satu username baru. Kebetulan tadi saya juga sudah membuat user 2. Passwordnya misalnya rahasiaku
rahasiaku 123. Kemudian kita save. Oke. Nah, apabila misalnya karena kita pengen lebih secure misalnya, atau kita menggunakan sertifikat yang tadi dari server itu kita copy dulu ke Windows-nya. Nah, kita copy dulu ke sini, kemudian bagaimana cara bisa menginputkan sertifikat yang tadi sudah kita buat di Mikrotik. Contohnya di sini saya sudah punya dua, ada sertifikat MyCA yang tadi, kemudian juga yang klien ya. Ini ada dua, di folder ini juga sudah ada. Nah, file ini saya dapat dari mana? Dari Office A atau router servernya tadi. Kalau sudah di copy di sini, kita bisa masuk ke yang namanya MMC. Kita bisa klik di tombol run atau tombol Windows R ya kalau di Windows. Kemudian kita masuk di konsol 1 atau konsol root, kita pilih file, kemudian add remove snap-in. Kita masuk di bagian certificate, komputer account, kemudian next, lokal komputer kita finish, kemudian kita oke. Kita balik lagi ke konsol root, kita lihat di certificate, kemudian masuk di trusted root certificate. Nah, bagaimana cara menambahkan sertifikat yang tadi? Caranya adalah di menu sertifikat ini kita klik kanan, kemudian all task, kemudian kita pilih import. Di import ini nanti ada wizardnya, tinggal kita pilih kita nyimpan sertifikat hasil ekspor tadi di mana. Misalnya saya pilih tadi di desktop, kemudian sertifikat, saya import dua-duanya, CA dan kemudian nanti yang klien. Finish. Nanti dia masuk di sini. Kemudian satu lagi, langkahnya sama, import. Yang klien ya. Next, finish. Oke, sukses. Oke, kalau sudah berhasil diimport, nanti ada dua, yang IP address ini yang CA, kemudian satu lagi adalah yang klien. Nah, dari sini sertifikat sudah masuk ke trusted root certification untuk di Windows-nya ya, di sini. Sehingga nanti kita coba cek di sisi pengaturan SSTP-nya. Kita masuk ke Network Sharing Center, kita cek di adapter option. Misalnya tadi SSTP kantor, kita klik kanan, kemudian properties, di security nanti kita pilih SSTP. Tadi kita bikinnya SSTP. Kemudian biasanya optional encryption bisa, atau kita bisa pilih require encryption. Kalau require encryption berarti di sisi servernya itu juga harus ada enkripsinya ya, sini. Kemudian untuk authentication-nya biasanya nanti kita pilih allow this protocol, kita pilih yang Microsoft CHAP version 2 atau MS CHAP 2. Ini sebenarnya settingan dari servernya. Tadi secara otomatis sebenarnya SSTP server Mikrotik itu bisa menerima beberapa jenis authentication. Ini kita oke. Kalau sudah, kita tinggal klik connect. Nah, kalau sudah terkoneksi, nanti berarti sebenarnya kita bisa melakukan akses ke resource yang ada di kantor pusat. Jadi kalau untuk laptop kita tidak perlu menambahkan static routing. Sehingga nanti kita mobile, kita bisa akses server, kita bisa akses IP kamera, kita bisa akses resource yang ada di kantor pusat ketika mungkin kita memang membutuhkan untuk mengambil data, atau mungkin memang ada server yang harus kita konfigurasi pada saat kita mobile. Nah, ini adalah contoh dua implementasi ketika kita menggunakan SSTP. Sebenarnya secara garis besarnya hampir mirip dengan PPTP ya, karena memang
Untuk fungsinya adalah ada dua, yaitu untuk side to side VPN, artinya menghubungkan dua LAN. Kemudian untuk mobile client, yang mungkin kita pada saat mobile kita butuh akses ke server yang ada di kantor pusat. Nah, satu lagi tadi catatannya adalah yang pasti kecepatan akses data dari A ke B atau dari kantor pusat ke kantor cabang itu tidak akan lebih dari langganan ISP yang kita miliki. Jadi maksimalnya misalnya cuma 10 MB ya segitu. Kita tidak bisa istilahnya itu menambah kapasitas bandwidth dari langganan kita. Nah, kemudian dari segi security memang sedikit berbeda. Kalau VPTP encodingnya MBPE, kalau yang ini kita bisa pilih tadi bisa S256 atau bisa juga RC4 ketika kita menggunakan SSL certificate. Di sini tadi saya praktekkan SSL certificate-nya kita buat secara gratis dengan menggunakan MikroTik. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif ketika kita pengen memang menggunakan SSL certificate di SSTP. Nah, demikian teman-teman untuk contoh konfigurasi implementasi untuk SSTP. Nanti untuk tipe VPN yang lain bisa kita lanjutkan di video berikutnya. Maka teman-teman jangan lupa subscribe, jangan lupa share nanti untuk informasi agar lebih berguna lagi untuk teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan jangan malu-malu untuk komen di bawah, kita bisa diskusi. Kemudian yang pasti tekan tombol lonceng setelah subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan update informasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video MikroTik berikutnya.